Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Jejak Pemimpin. Saya Yoga, tuan rumah Jejak Pemimpin. Teman-teman, channel ini disajikan untuk Anda, para pemimpin, calon pemimpin, atau Anda yang bercita-cita ingin jadi pemimpin. Baik itu di lingkungan kantor, masyarakat, bahkan keluarga sekalipun. Dan ini juga channel yang disajikan untuk Anda para pemimpi yang punya nyali untuk mewujudkan impiannya. Selamat datang di channel Jejak Pemimpin. Nah, yang akan kita bahas kali ini, teman-teman, ini mengenai pemimpin yang juga seorang motivator. Untuk pembahasan kali ini, saya ditemani atau saya kedatangan seorang tamu yang istimewa dan tentunya bukan orang sembarangan nih, teman-teman. Langsung saja kita panggilkan teman kita, seorang motivator. Beliau adalah Pak Yasir. Tereng. Apa kabar Kang Yoga? Luar biasa. Ini kayak jin yang baru masuk ini dari belakang. Enggak, tadi lihat ada satu tulisan bagus banget nih di sini nih. Kang Yoga ini bagus banget. Apa itu? Nih. Wah. They may forget what you said, but they will never forget how you made them feel. Artinya sabodo teuing lah gitu. Oke Kang, nuhun Kang. Makasih udah diundang. Kang Yoga, siap. Kang Yasir, topinya keren ya? Keren. Ini jadi ciri khas saya nanti. Oh gitu, siap. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman nyapa dulu, halo. Teman-teman kalau ngelihat saya nanti pasti pakai topi. Nah, silakan di-cut kali itu ya. Oke. Oke. Selamat datang Kang Yasir. Sami-sami Kang. Ini kita sambut dulu. Saya Kang panggil Yasir. Akang aja. Saya nyebut siapa? Tadi apa panggil apa ya? Oh, bukan Bapak ya. Oh, Akang udah panggil. Selamat datang Kang Yasir. Siap, ini siap Kang. luar biasa kita di Jejak Pemimpin kehadiran seorang motivator. Min. Jadi hari ini saya akan sekaligus ingin juga teman-teman kenal siapa beliau. Tapi sebelumnya ya kita persilahkanlah Kang Yasir untuk memperkenalkan diri. Silakan Kang Yasir. Saya Yasir dari USA, orang Sunda asli. Saya rasa perkenalannya itu aja sih. Kita tidak mau memperkenalkan diri lebih detail. Kita cuma mau sharing kepada teman-teman mengenai jejak pemimpinnya. Tadi menarik sekali nih apa yang diomongin Kang Yoga. Ya. Jejak pemimpin. Ternyata pemimpin itu adalah pemimpin plus N ya. Ya. Pemimpi yang punya nyali untuk merealisasikan mimpi-mimpinya. Yes. Saya jadi ingat satu definisi Kang Yoga dari, saya lupa siapa yang ngomong. Dia bilang leadership itu is the capacity katanya to translate vision into reality kayak gitu. Wow. Gitu kan. Jadi kapan seseorang dikatakan seorang leader? Pada saat dia mampu merealisasikan mimpi-mimpinya menjadi kenyataan leader. Dan nyambung banget dari omongan Kang Yoga tadi, jejak pemimpi plus N itu Kang. Oke, jadi pemimpi itu artinya pemimpin itu adalah pemimpin yang punya nyali untuk merealisasikan pemimpi ya, plus N gitu ya. Oke. Jadi bukan hanya untuk pemimpin ya ini ya. Bukan hanya tentang pemimpin. Nah ini yang menarik teman-teman, ini berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Topik kali ini adalah apakah seorang pemimpin harus juga seorang motivator. Tapi sebelum jauh kita ke sana, kita pengen tahu nih dari Kang Yasir, sebenarnya definisinya pemimpin itu apa sih? Kang Yoga, kalau kita lihat definisi kepemimpinan di Google misalkan leader itu apa sih, akan muncul ribuan definisi ya. Ribuan definisi. Ada yang bilang leader itu bagaimana kita mempengaruhi orang lain, ada yang mengatakan leader itu bagaimana kita mendorong orang lain, bagaimana seorang leader itu membuat orang lain bertumbuh. Sebetulnya ada proses perjalanan jadi leader kan. Seperti itu. Perjalanan itu ada 4. Saya boleh ngobrol ya, nggak apa-apa ya? Boleh. Oke. Jadi ketika seseorang mau jadi leader, biasanya dia akan melalui tahapan pertama, yaitu tahapan survival. Survival itu di mana dia ada dalam sebuah kondisi yang tidak mengenakan. Dia baru belajar sesuatu, pasti tidak enak. Dia dalam keadaan
yang biasa-biasa saja itu pun tidak enak. Dia banyak hal yang membuat dia terlihat bodoh itu pun tidak enak. Bahkan dia yang sedang berjuang dari aspek finansial pun dia adalah masih di tahap yang namanya survival. Ketika dia mau belajar, terus belajar, maka hidupnya akan mulai stabil. Kenapa dia hidupnya stabil? Karena dengan ilmu juga. Dia mulai belajar bagaimana ilmu memimpin, bagaimana ilmu memotivasi, bagaimana agar tetap semangat, bagaimana dia bisa berhasil di pekerjaan, di bisnis, dan seterusnya. Ketika dia mulai stabil, dia akan masuk ke zona sukses namanya, Kang. Kapan seseorang itu dikatakan sukses? Dikatakan sukses adalah ketika seseorang mampu memberikan nilai tambah untuk dirinya sendiri. Ya. Untuk dirinya sendiri sukses. Jadi ketika Kang Yoga kaya raya nih, seperti ini, amin ya. Amin. Punya rumah gede, punya mobil mewah, Kang Yoga. Amin. Punya income ratusan juta, itu baru sukses. Ya. Nah, seseorang dikatakan leader ketika dia sudah masuk ke tahap berikutnya, yaitu signifikan. Signifikan itu adalah ketika dia menularkan kesuksesannya, kemudian dia ajak orang lain untuk juga sukses seperti dirinya. Itu baru signifikan. Kang Yoga pasti sering dengar, dia kok soleh banget nih orangnya. Nah, soleh itu adalah ketika dia kebaikannya itu untuk dirinya sendiri. Dia rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin baca Quran, misalkan. Itu dia soleh. Tapi signifikan nih kalau itu bisa dikatakan muslih. Muslih itu pada saat kesolehan dia tularkan kepada orang lain. Kang Yoga yang soleh seperti ini, coba tolong lihat tuh Kang Yoga tuh soleh sekali ya. Cukup bersinar kan? Cukup bersinar. Kang Yoga soleh. Kemudian Kang Yoga ngajak orang lain untuk soleh seperti Kang Yoga. Kang Yoga kaya raya, kemudian ngajak orang lain untuk kaya raya seperti Kang Yoga. Itu baru leader. Kenapa leader tidak bertumbuh sendirian? Gitu Kang Yoga. Oke, ini luar biasa. Tapi saya akan konfirmasi juga nih Kang. Dari 4 level itu, berarti 3 level di bawah itu, yang tadi pertama survival, yang kedua adalah stabil, ketiga sukses, dan terakhir signifikan. Di 3 ini, 3 sampai dengan sukses, itu artinya dia memimpin dirinya sendiri. Yes, betul. Kemudian ketika signifikan, dia sudah bisa memimpin orang lain. Yes. Begitu. Oke, ini mantep banget teman-teman. Itu fondasi, Kang. Fondasi ya? Fondasi. Jadi sebelum bisa memimpin orang lain, harus bisa pimpin dulu diri sendiri. Wah, luar biasa. Gimana kita menyemangati orang lain kalau kita sendiri lemas, males. Ya. Tadi kan leader, apakah sebagai motivator? Indeed. Pasti. Kebayang nih Kang Yoga ngundang saya. Kemudian saya nggak antusias. Saya gini aja. Coba di interview misalnya. Lemes kan, nggak ada energi. Jadi pertama yang harus dimiliki oleh seorang leader adalah motivasi kan ada 2 ya. Ada internal motivation, ada external motivation. Nah, si leadernya harus kuat dari sisi internal motivation. Walaupun tidak ada iming-iming di luar dirinya mengenai stimulus-stimulus, misalkan stimulus materi, bonus, atau apapun, dia tetap harus punya inner motivation. Karena dia melihat harapan di depan. Sehingga dia semangat. Oke, mantap. Gitu, Kang Yoga. Ini luar biasa. Kang Yasir, ini saya nyambung lagi nih. Kalau misalnya tadi bisa dikatakan sebagai seorang leader yang signifikan, artinya dia harus sudah bisa membuktikan 3 level di bawahnya paling enggak ya, sampai dengan sukses sehingga bergema gitu ya. Iya, bergema. Ini berkaitan dengan follower sampai pada titik sebagai seorang yang signifikan, orang mau dengerin kita enggak? Atau orang mau ngikutin kita enggak? Karena di 3 level kalau belum bisa membuktikan kalau diri kita sukses, apakah seseorang itu bisa dikatakan leader, Kang? Oke. Sebetulnya dia punya follower atau tidak punya follower, dia bisa dikatakan seorang leader. Oh, oke. Hanya saja apakah dia efektif atau tidak menjadi seorang leader. Saya jadi ingat omongan yang disampaikan oleh seorang John C. Maxwell dalam bukunya, kalau seseorang merasa dirinya seorang pemimpin, ketika dia berjalan, tapi ketika dia menoleh ke belakang, tidak ada satupun orang yang mengikutinya. Sebenarnya dia bukan leader, dia hanya cuma jalan-jalan saja. Kenapa? Dia toleh ke belakang, tidak ada leader. Seperti itu. Pertama, leader harus mulai dari diri sendiri, bisa jadi dia tidak punya follower. Tapi siapapun mereka, bahkan yang tidak punya follower, pasti dia adalah punya kemampuan untuk menginspirasi orang lain dalam konteks positif atau negatif, siapapun dia. Jadi artinya setiap manusia sebetulnya adalah seorang pemimpin, betul ya? Betul. Baik. Kemudian Kang Yasir, ini yang menarik juga nih, berkaitan dengan topik kita tadi. Apakah seorang leader juga seorang motivator? Yes.
Nah, sebelum masuk Oke. kedua hal tadi, nah, Oke. saya pengen tahu dulu nih, Oke. apa bedanya leader dan motivator? Oke. Apa sih motivator, Kang? Motivator ya. Kalau ada namanya motivator. Kalau bahasa Arab tuh motivator tuh orang yang lagi tidak semangat disebut futur. Ya. Ini motivator. Kalau motivator berarti orang yang gampang loyo gitu ya. Ini motivator. Motivator itu motivation berasal dari kata motivation, motive to take action. Jadi kenapa seseorang bisa termotivasi? Karena dia punya motif, punya alasan yang jelas untuk dia bertindak. Dia mau bertindak melakukan suatu perubahan, sesuatu yang berdampak terhadap lingkungan, dia harus punya alasan yang kuat. Saya jadi ingat ini, Kang. Kita kerja ini alasannya beda-beda. Ada orang yang alasannya mencari uang saja. Hanya sekedar duit, mendapatkan duit, fulus, money, hepeng. Itu pernah diteliti, Kang. Orang yang cuma duit di kepalanya, energi levelnya gampang naik turun. Ada uang semangat, nggak ada uang loyo, nggak ada uang semangat, nggak ada uang loyo, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini common banget ya. Common banget. Orang bekerja semangat karena duit. Itu common banget. Tapi ternyata itu sudah diteliti. Ups, maaf, ada kesalahan teknis, teman-teman. Mungkin karena teman-teman belum subscribe, belum like, dan belum share. Jadi, teman-teman, saya mohon untuk subscribe, like, and share. Kita lanjutin, teman-teman. Jadi, ada orang bekerja karena uang. Selanjutnya, karena karir. Nah, kita tanya lagi nih. Gimana, Kang Yasir? Ini Uang tuh kalau bahasa Sundanya apa ya? artos. Bahasa Jawanya? Nah, nggak tahu. Saya kan Bahasa Jawanya apa, Pak Ari? Ada hepeng ya, ada money, fulus, cuan. Oh, bukan. cuan. Cuan. Ya. Jadi teman-teman, kalau orang bekerja karena uang, energi levelnya gampang naik turun. Kalau ada duit semangat, nggak ada duit lemes. Ada duit semangat, nggak ada duit lemes. Termasuk ibu-ibu nih di sini, kalau punya suami menikah karena uang juga bahaya. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Sayang tendang seperti itu. Ada orang yang bekerja ataupun berbisnis itu karena karir. Dia melihat sesuatu ke depan, dia mau jadi apa ke depan. Misalkan saat ini Bapak Ibu, teman-teman semuanya seorang staff atau senior staff, ingin jadi vice president, ingin menjadi seorang president director, itu akan bisa lebih semangat karena dia melihat harapan di depan. Seperti itu. Iya. Dan yang ketiga, itu ada orang yang bekerja karena calling, panggilan jiwa, Kang. Oke. Panggilan jiwa. Dia memang suka dengan apa yang dia lakukan. Saya jadi ingat kata-kata dari puisi dari Khalil Gibran. Khalil Gibran ini bukan orang Sunda, Kang Yoga. Khalil Gibran ini Jawa juga bukan ya, Jawa Kang, ya? bukan. Dia mengatakan gini. Apakah bekerja dengan rasa cinta itu ibarat menenun kain yang benangnya ditarik dari jantung hatimu seolah-olah kekasih mulanya akan mengenakannya esok pagi. Katanya. Wow, ya. Jika cinta memanggilmu, ikutlah dengannya meski jalan yang kalian tempuh terjal dan berliku. Apapun tantangan yang menuju karir yang sedang kita persiapkan, dia akan terus move on. Kenapa? Dia tahu apa yang mau dia tuju. Dan yang terakhir, Kang Yoga, itu kalau alasan kerja karena alasan spiritual. Nah ini yang paling tinggi. Ini makom paling tinggi. Kalau orang udah sampai di puncak itu, sudah tidak perlu lagi motivator. Kenapa? Dia sudah termotivasi dari unsur intrinsik yang ada dalam dirinya. Oke. Kurang lebih itu, Kang Yoga. Oke, mantap. Jadi Gitu ada ya. 4 lah ya. Kenapa orang bekerja gitu Yes. ya. Oke. Nyambung ke yang tadi ya, leader as a motivator. Betul. Leader as a motivator, seorang leader tidak hanya bekerja melakukan sesuatu karena uang, tidak hanya karir, tetapi calling dan spirituality. Dia akan terus termotivasi untuk melewati setiap harinya dengan penuh semangat dan penuh gairah. Ah, mantap. Masih Gitu ya? bisa goyang ternyata. Masih. Gitu ya, cukup ya, Kang? Cukup, Nanti cukup, kapan-kapan Kang. saya mampir lagi Tapi deh. ini saya juga nanti Oke. minta komen teman-teman di pemirsa di rumah atau dimanapun Anda berada untuk komen apakah seorang leader itu harus juga seorang motivator. Silakan komen bebas teman-teman pendapatnya dan kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya, tentunya akan lebih menarik lagi. Terima kasih Kang Yasir. Siap, Kita sama-sama. akan ketemu lagi. Sama-sama. Tetap semangat, jaga kesehatan, Tetap pakai ini ya. tetap Tetap pakai. ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam jejak pemimpin. Yes.